Bapak, kami siap untuk belajar firman-Mu. Tiba saatnya kami membuka hati kami, pikiran kami khusus untuk firman Tuhan pada hari ini. Dan biar semua pujian, penyembahan yang kami naikkan pada Tuhan juga menyenangkan hati Tuhan. Dan berkatilah pembacaan perenungan firman pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur, dan semua yang siap untuk firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan. Saudara, selamat datang di dalam bulan yang ke-6 dari tahun 2021. Dan tidak kerasa udah setengah tahun ini kita menjalani pandemik di tahun yang kedua. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita semua tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang terus menyertai kita. Dan pada bulan ini kita secara khusus akan tetap berbicara mengenai hikmat. Dan minggu ini saya akan mulai dengan hikmat dari mimpi. Ngimpi, saudara. Kapan terakhir saudara ngimpi? Tadi malam saudara mimpi? Kalau saya hampir setiap hari mimpi, setiap malam mimpi, dan bangun pagi selalu mencoba untuk mengingat-ingat kembali apa yang saya mimpikan tadi malam. Karena saya suka sekali bermimpi. Nah saudara, saya punya beberapa pengalaman yang membuat saya percaya bahwa Tuhan berbicara melalui mimpi. Ya, ketika saya mempersiapkan sebuah khotbah, memang tidak selalu harus begitu, saudara. Ya, tidak selalu harus dapat dari mimpi. Tapi ketika saya mencoba untuk merenungkan firman Tuhan, lalu sampai ke bawah tidur, dan pernah beberapa kali Tuhan melanjutkan dia berfirman melalui mimpi, saudara. Dan akhirnya jadilah beberapa khotbah hasil dari mimpi. Dan pernah juga saya memimpikan seseorang atau beberapa orang begitu ya, karena beberapa kali. Dan ketika saya bangun, saya berdoa untuk orang tersebut. Dan waktu saya kontak orang tersebut, ternyata memang betul orang tersebut sedang mengalami satu pergumulan, satu masalah yang Tuhan sudah bicara terlebih dahulu di dalam mimpi saya. Dan ketika saya berdoa buat dia, dia katakan betul sekali, Pastor, apa yang saya alamin itu. Dan akhirnya doa dan juga kata-kata encouragement bisa menguatkan kehidupannya ketika dia dalam masalah tertentu. Dan Tuhan bisa berbicara di sana. Namun sekali lagi saudara, tidak selalu Tuhan berbicara melalui mimpi. Atau mungkin saya taruh seperti ini buat saudara. Tidak semua mimpi berasal dari Tuhan. Tidak semua mimpi berasal dari Tuhan. Tapi salah satu cara Tuhan berbicara kepada manusia adalah melalui mimpi. Kalau kita pelajari di dalam kitab suci, dalam Alkitab, banyak sekali di dalam perjanjian lama itu bicara mengenai Tuhan berbicara melalui mimpi. Kita contoh saja yang paling prominent adalah Yakub. Ketika dia melarikan diri dari kakaknya Esau karena dia menipu Esau, lalu di tengah jalan dia tertidur, lalu Tuhan menampakkan diri kepada dia, langit terbuka, sorga terbuka, lalu naik turun malaikat sorga, dan di situ Tuhan berfirman kepada dia bahwa Tuhan akan menyertai dan lain sebagainya. Nah, lalu kita juga mengerti bahwa bagaimana Yusuf bermimpi, bagaimana Salomo bermimpi yang mendapatkan hikmat dari Tuhan. Dan setiap mimpi yang ada ini, saudara, biasanya adalah waktu Tuhan berbicara, maksud saya, biasanya mengarahkan manusia kepada apa yang Tuhan ingin lakukan di depan. Ya, jadi for the future, untuk masa depannya. Itu di perjanjian lama, saudara. Namun di perjanjian baru juga kita bisa membaca bagaimana ketika Yesus baru dilahirkan, Herodes marah, saudara. Dan Herodes mencoba untuk membunuh bayi Yesus, tapi karena dia nggak tahu di mana bayi Yesus, lalu terjadilah pembunuhan untuk bayi-bayi yang di bawah usia 2 tahun. Dan kita mengerti cerita ini juga. Dan pada saat itu malaikat sorga atau Tuhan berbicara kepada Yusuf di dalam mimpi. Kamu harus pergi ke Mesir. Kamu harus membawa anak ini karena ada seorang raja yang sedang marah mau membunuh anak di bawah usia 2 tahun. Nah, kita tahu cerita ini, saudara, bagaimana Tuhan memimpin umatnya, bagaimana Tuhan memberikan hikmat, memberikan pengetahuan, dan memberikan arahan, ya, menyatakan apa yang akan terjadi di depan itu melalui mimpi, saudara. Jadi sekali lagi bahwa tidak semua mimpi berasal dari Tuhan, tetapi salah satu cara Tuhan berbicara kepada manusia dan mengarahkan hidup manusia adalah melalui mimpi. Dan kita bisa ambil kesimpulan sementara ini, saudara, bahwa mimpi dan visi itu sangat penting karena Tuhan bisa berbicara dan mengarahkan kehidupan manusia melalui mimpi dan visi. Contoh Yusuf misalnya, apa yang akan terjadi 7 tahun yang akan datang dan 7 tahun setelah itu.
14 tahun ke depan apa yang akan terjadi ketika dia menerjemahkan mimpinya Firaun. Terjadilah masa kelimpahan, terjadilah masa kelaparan yang panjang setelah itu. Dan kita tahu bagaimana Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk bisa menyatakan pemeliharaan Tuhan buat bangsa Israel pada saat itu dan untuk seluruh dunia pada zaman tersebut. Dan kita tahu bahwa itu semua adalah firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan terlebih dahulu untuk masa yang akan datang. Jadi mimpi itu sangat penting, saudara. Nah, saya ingin menyatukan antara mimpi dengan visi. Karena ada banyak orang berpikir hanya mimpi tapi berbeda dengan visi. Kalau menurut saya, mimpi yang dari Tuhan, kalau Tuhan berbicara kepada seseorang melalui mimpi, itu sama juga ketika Tuhan berbicara kepada seseorang melalui visi. Ya, cuman yang membedakan adalah kalau mimpi adalah penglihatan ketika seorang tertidur. Tetapi kalau visi adalah penglihatan ketika seseorang terjaga. Itu aja sih saudara bedanya. Ya, tapi dua-duanya adalah penglihatan. Dan Tuhan sanggup, dan Tuhan biasanya berbicara juga melalui mimpi dan juga melalui visi. Dan itulah cara Tuhan membawa kehidupan kita, mengasir kehidupan kita sampai kepada masa depan yang Dia sudah tetapkan buat kita. Jadi saya berpikir begini, saudara. Coba saudara renungkan baik-baik. Kalau Tuhan berbicara melalui mimpi, Tuhan bicara melalui visi, kita tangkap itu, dan kita mulai melihat sesuatu di masa yang akan datang. Kita mulai bisa membayangkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dengan kata lain begini, saudara. Kita sebetulnya sedang menciptakan masa depan kita, itu melalui mimpi dan visi. Sekali lagi, kita sedang menciptakan masa depan kita melalui mimpi dan visi. Saudara, Mazmur 126 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, ini mengajarkan kepada kita bagaimana sebuah visi atau sebuah mimpi itu ditangkap, lalu mulai dikerjakan, dan pada akhirnya menjadi kenyataan. Mazmur 126 ayat yang pertama, nyanyian ziarah. Ini adalah angan-angan, ini adalah hayalan, ini adalah mimpi orang Israel pada saat itu ketika mereka dalam kesesakan. Nyanyian ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, nah ini bukan kejadian, saudara, ini penglihatan, ini adalah mimpi, ini adalah visinya. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Sudah kejadian? Belum. Ini adalah bayangan, ini adalah penglihatan, ini adalah mimpi dan visi di masa yang akan datang. Karena pada saat itu keadaan mereka ketika menyanyikan lagu ini, keadaan mereka sedang dalam keadaan kesusahan dan dalam keadaan kejepit. Tapi mereka memimpikan, katanya seperti orang-orang yang bermimpi. Mulut mereka penuh dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Itulah visi mereka, saudara. Mereka menangkap bahwa ada waktu nanti bahwa kita semua akan bersorak-sorak. Semua bangsa akan mengatakan bahwa Tuhan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Itu akan jadi kenyataan. Itulah mimpi kita. Itulah visi kita bersama. Lalu Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersuka cita. Ini adalah peralihan dari visi, mimpi kepada sebuah kenyataannya. Apa yang harus mereka lakukan untuk mewujudkan visi dan mimpi mereka? Mereka mulai berdoa ayat yang keempat, saudara, kepada Tuhan. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air yang kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi ketika mereka mendapatkan visi bahwa mulut mereka akan penuh dengan sorak-sorai, mulut mereka akan penuh dengan sukacita, dan bangsa-bangsa akan berkata bahwa Tuhan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan mereka. Itu visinya mereka, saudara. Nah, waktu mereka tangkap itu, mereka mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, pulihkan kami. Ketika selesai mereka berdoa, maka mereka mulai melakukan sesuatu yang mereka percayai bahwa itu akan mendatangkan sorak-sorai di mulut mereka. Itu apa? Mereka mulai menabur walaupun sambil menangis. Mereka mulai menanam, mereka mulai melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu untuk membuat mimpi mereka menjadi kenyataan. Saudara, ada banyak orang yang sukanya bermimpi aja tapi gak mau kerja.
Sukanya menghayal aja, andaikan, berandai-andai, tapi nggak mengerjakan apapun juga. Mimpinya tidak akan pernah menjadi kenyataan, saudara. Kalau saudara mau melihat mimpi saudara dan saya menjadi kenyataan, mari kita minta dari Tuhan berfirman kepada kita melalui mimpi atau visi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mulai kita berdoa bersama-sama, dan mulai kita kerjakan itu, dan kita akan melihat mimpi kita akan menjadi kenyataan. Visi yang Tuhan berikan kepada kita akan menjadi kenyataan. Maukah saudara bermimpi bersama dengan saya? Saya mengajak saudara untuk bermimpi bersama-sama untuk satu masa depan yang luar biasa. Satu masa depan yang hebat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Nah, bagaimana itu bisa bekerja, saudara? Ini frameworknya. Ini cara berpikirnya. Yang saya ingin sampaikan pada saudara, biar pagi ini atau hari ini, kapanpun saudara mendengar firman ini, saudara akan mendapatkan cara berpikir yang benar, paradigma yang benar, dari apa yang firman Tuhan katakan mengenai masa depan saudara dan saya, masa depan kita bersama, bahwa ada masa depan yang luar biasa. Dan itu dimulai dari mimpi, itu dimulai dari visi, tapi akan menjadi kenyataan yang hebat dan kenyataan yang luar biasa. Yang pertama, saudara, Tuhan bilang begini, umatku binasa karena tidak punya visi. Dalam bahasa Indonesianya mungkin nggak terlalu jelas karena diterjemahkan dalam Wahyu, kata Wahyu. Tapi Amsal 29 ayat yang ke-18 katakan begini, where there is no vision, dalam bahasa Inggrisnya, where there is no vision, the people perish. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Tapi kalau diterjemahkan langsung dari bahasa Inggrisnya adalah, kalau nggak ada visi, nggak ada mimpi, maka umatnya menjadi binasa. Orang-orang menjadi binasa, saudara. Jadi kebinasaan seseorang adalah ketika dia tidak punya mimpi, ketika dia tidak punya visi. Saudara, hati-hati kalau ada di antara saudara yang malas bermimpi, yang malas dengerin visi, saudara, atau malas untuk mendapatkan visi dan minta visi dari Tuhan. Jangan-jangan hidup saudara akan jadi binasa nanti pada akhirnya, akan jadi rusak di depannya. Tetapi mari saudara kita pegang janji Tuhan bahwa Dia mau memberikan visi itu buat kita. Dia mau memberikan mimpi-mimpi itu buat kita. Bukankah itu adalah janjinya? Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka orang-orang muda itu akan mendapat penglihatan. Orang-orang yang tua akan mendapatkan mimpi-mimpi. Saudara, itu adalah janji Tuhan. Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada kita, ada mimpi Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Tangkap itu, saudara. Karena dengan mimpi yang dari Tuhan, dengan visi yang dari Tuhan, maka kita akan melihat kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Itu yang pertama. Jadi paradigmanya kita harus punya dulu. Tuhan sendiri yang katakan, tanpa visi kamu akan binasa. Visi untuk apa aja, saudara? Visi dalam kehidupan saudara, visi dalam pendidikan saudara, visi dalam bisnis saudara, visi di dalam pelayanan saudara, visi di dalam apapun yang saudara kerjakan. Visi ketika engkau ingin menikah, engkau mesti punya visi untuk pernikahanmu. Visi untuk engkau mulai sebuah usaha baru, engkau harus punya visi buat itu. Dan minta itu dari Tuhan, Dia akan berikan kepada engkau. Dan itu adalah janjinya juga. Ketika Roh Kudus dicurahkan di atas kita, mimpi dan penglihatan itu akan dilimpahkan di atas kita juga. Karena Roh Kudus yang akan membawa itu semua. Amin, saudara. Ini yang pertama. Jadi mari miliki visi yang daripada Tuhan. Dan yang kedua, saudara, Tuhan itu tahu rancangan apa yang ada padanya mengenai kita. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 ini ayat yang udah sangat-sangat biasa. Dan saya membacakan sekali lagi buat saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini baru rancangan loh, saudara. Ini belum menjadi kenyataan. Tapi masih rancangan. Masih ada di angan-angannya Tuhan. Masih ada dalam bayangan pikirannya Tuhan. Tapi Tuhan udah tahu rancangan apa. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi artinya Tuhan punya rancangan buat kita. Itu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Untuk mendatangkan kebaikan buat masa depan kita. Harapan yang ada di masa depan kita. Tuhan punya ini, saudara. Dan saudara harus pegang ini. Tuhan udah punya rancangannya. Dan Dia mau memberikannya kepada kita. Dia mau mencurahkannya buat kita. Pertanyaannya, mau kita tangkap rancangan dari Tuhan untuk kehidupan kita di masa yang akan datang? This is the vision from God. Ini adalah visi yang daripada Tuhan. Dan ini adalah arahan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Bermimpilah. Milikilah visi, kejarlah visi itu, minta kepada Tuhan, dan tunjukkan bagaimana caranya nanti saya bisa melakukannya, Tuhan. Tapi tangkap dulu visi yang pertama daripada Tuhan, karena Dia punya rancangan itu buat saudara dan saya. Lalu dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11,
Firman Tuhan dengan jelas katakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi Tuhan memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Sudah bisa bayangin sekarang Tuhan punya rancangannya, Tuhan mau curahkan visi dan mimpi itu buat kita, dia mau berfirman buat kita melalui visi dan mimpi tersebut, lalu dia menunjukkan jalannya, memberitahukan jalannya buat kita. Wow, apa kurangnya lagi saudara? Jadi masa depan kita adalah masa depan yang pasti, masa depan yang hebat, bukan masa depan yang penuh dengan kecelakaan, tapi masa depan yang mendatangkan damai sejahtera. Dan Tuhan mau tunjukkan jalan itu buat kita. Namun kepada siapa dia tunjukkan? Sekali lagi saudara, dia ingin memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Siapa aku ini? Modelnya harus macam apa aku ini? Supaya dia bisa memberitahukan jalan-jalannya kepadaku. Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang ke-14 Tuhan katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Sudah perhatikan nih, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kalau saudara mau tahu jalan-jalannya Tuhan, kalau saudara mau tahu rancangan apa yang dia punya tentang hidup saudara, kalau saudara mau Tuhan memberitahukan kepada saudara jalan-jalannya, bergaulah dengan dia. Itu adalah permulaan hikmat. Takut akan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, miliki kekaguman akan Tuhan dan bergaul erat dengan dia. Itulah yang akan menjadi permulaan hikmat, di mana jalan kita akan dibukakan oleh Tuhan untuk perjalanan kita yang lebih jauh dan yang lebih panjang serta lebih lebar di depan. Sudah perhatikan ini, diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus, kita mengucap syukur. Kita baru saja berdoa dengan doa 10 hari doa Pentakosta, dan saya percaya Roh Kudus masih tetap dicurahkan buat kita. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Yesus sendiri yang katakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang apa saudara? Akan datang. Akan datang in the future. Untuk masa depan saudara dan saya, dia akan beritahukan, dia akan memberitakannya kepada engkau. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Saudara, saya mengucap syukur ada contoh di Alkitab yang sangat jelas. Bahkan Alkitab sendiri katakan, orang yang bergaul dengan Tuhan, Tuhan tuh memberitahukan rencana-rencananya. Tuhan memberitahukan rancangannya buat orang tersebut. Orang yang bergaul dengan Tuhan. Siapa orang yang bergaul dengan Tuhan? Abraham, kita tahu. Dalam kitab Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-23. Dikatakan dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut friend of God, sahabatnya Allah. Karena dia bergaul erat dengan Tuhan, dia bergaul dekat dengan Tuhan, sehingga dia disebut sahabatnya Allah. Saudara ingat cerita waktu Sodom dan Gomora akan dimusnahkan oleh Tuhan karena dosa mereka yang sangat luar biasa. Tuhan ngomong begini saudara, kalau saudara perhatikan di dalam kitab Kejadian, Tuhan ngomong begini dalam hatinya. Masakan aku gak cerita sama Abraham apa yang akan aku lakukan buat Sodom dan Gomora? Saudara, saya membayangkan kalau Tuhan ingin lakukan sesuatu, terus Tuhan bilang begini, masa saya gak ngomong ya sama si Arif ya? Masa saya gak ngomong ya sama GSI Bethlehem ya? Masa saya gak ngomong ya sama umat yang mengasihi, yang bergaul erat dengan aku? Tuhan ingin mengungkapkan apa yang dia ingin kerjakan dalam dunia ini saudara. Dan dia hanya akan ungkapkan itu, dia hanya akan bukakan itu kepada mereka yang bergaul erat dengan dia. Wow! Saudara, saya mau ajak saudara, mari kita bergaul erat dengan Tuhan. Karena ada hikmat dalam mimpi yang Tuhan berikan kepada kita. Ada hikmat di dalam visi yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Semua orang bisa punya mimpi dan visi saudara. Punya rancangan tentang masa depannya. Tapi sesungguhnya hanya Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-21. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara, kalau kita bergaul erat dengan Tuhan, rancangan yang diberitahukan kepada kita, kita punya rancangan kita sendiri. Seringkali kita punya kemauan kita sendiri, nggak ada salahnya dengan itu. Tetapi ketika kita bisa bergaul dengan Allah dan sinkronize semua rancangan dalam hati kita dengan rancangannya Tuhan, ketemu dalam sebuah visi yang Tuhan berikan buat kita, maka rancangan itu pasti akan terlaksana saudara. Nggak mungkin nggak, karena ini adalah perkataannya sendiri. Dia katakan,
keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ini adalah firman Allah yang buat saya, saudara, mari kita tangkap sebagai GSJ Bethlehem. Sebagai Bethlehemers, mari kita akan tangkap visi yang daripada Tuhan. Tangkap mimpi yang Tuhan berikan kepada kita. Entah itu dalam kehidupan saudara pribadi, maupun dalam kehidupan kita secara korporat sebagai tubuh Kristus. Dengan nama GSJ Bethlehem atau gereja apapun, dimanapun saudara tertanam dalam pertumbuhan rohani saudara. Saya mau katakan ini buat saudara. Never stop dreaming. Jangan berhenti untuk bermimpi, saudara. Saya selalu minta sama Tuhan hal yang, Tuhan apalagi yang harus dilakukan buat gerejamu? Apalagi yang harus saya lakukan dalam hidup keluarga saya? Apalagi yang harus kami lakukan Tuhan dalam perjalanan berikutnya ini? Apalagi Tuhan? Never stop dreaming. Jangan pernah berhenti bermimpi. Saya suka dengan apa yang Pastor Brian Houston pernah katakan dari Hillsong. Dia katakan begini, mereka yang kehilangan visi untuk masa depan selalu akan kembali pada masa lalu mereka. Mereka yang kehilangan visi untuk masa depan selalu akan kembali kepada masa lalu mereka. Saudara, kalau kita mau moving forward, because life is a journey, hidup ini adalah perjalanan, gak ada alasan buat kita untuk mundur ke belakang, saudara. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita, jangan mundur lagi ke belakang. Karena Immanuel, Allah akan menyertai kita di depan. Namun Tuhan hanya akan memimpin kita berjalan ke depan kalau kita tetap menangkap visi dan mimpi yang daripada Tuhan. Never stop dreaming. Jangan berhenti bermimpi. Saya mau ajak seluruh Bethlehemers, para pemimpin, volunteer, siapapun yang melayani di Bethlehem, GSJ Bethlehem khususnya. Saudara, jangan berhenti bermimpi untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun pandemik sekarang ini seolah-olah membuat kita cripple, membuat kita mungkin terbatas, membuat kita kayaknya gak bisa melakukan banyak hal. Siapa bilang, saudara, saya percaya akan ada kreativitas baru yang Tuhan berikan kepada kita, sementara kita terus menangkap visi yang baru dari Tuhan, menangkap mimpi-mimpi yang daripada Tuhan, dan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, never stop dreaming. Minggu lalu kita baru saja merayakan ulang tahun GSJ Bethlehem yang ke-57 tahun, saudara. Wow. Temanya kita masih ingat reborn. Dan GSJ Bethlehem dimulai dari mimpi dan visi. GSJ Bethlehem gak akan sampai ada 57 tahun sampai dengan hari ini kalau para pemimpin-pemimpin yang ada yang pernah berjalan sampai dengan hari ini tidak diberikan mimpi dan visi oleh Tuhan. Gak ada waktu buat saya untuk menceritakan satu persatu bagaimana Tuhan memberikan visi dan mimpi kepada para pemimpin sebelumnya, para pemimpin di generasi yang saat ini. Dan pada akhirnya itu dilakukan, dilaksanakan. Dan pada akhirnya, here we are, saudara. Ini GSJ Bethlehem sekarang. Sekuat apa visi kita, sekuat apa mimpi yang Tuhan berikan buat kita, dan kekuatan hati kita untuk bisa melakukan sesuatu yang Tuhan sudah berikan ini buat kita. Tuhan percayakan melalui mimpi ini buat kita, melalui visi ini buat kita. Sampai hari ini ada pemimpin-pemimpin, saudara. Ada para volunteers yang ada, yang menerima panggilan dari Tuhan, belajar terus, bertumbuh dalam hikmatnya Tuhan, selalu mau diperbaharui oleh Tuhan, punya teachable spirit yang luar biasa. Punya roh yang mau mendengar dan taat kepada firman Tuhan. Melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan karena itulah, saudara, maka kita membangun kehidupan kita sebagai life builder, sebagai pembangun-pembangun kehidupan. Karena hikmat itu membangun rumah kita, saudara. Entah itu rumah pribadi, rumah keluarga kita, atau gereja kita, atau usaha kita, atau bisnis kita. Wisdom builds the house. Karena hikmat itulah yang mendirikan rumah kita, saudara. Nah, oleh sebab itu, jangan berhenti bermimpi. Karena dalam mimpi yang Tuhan berikan kepada kita, jangan berhenti memiliki visi. Karena visi yang Tuhan berikan buat kita, itu akan disertai oleh hikmat yang daripada Tuhan untuk melaksanakan apa yang harus kita laksanakan, mencapai mimpi dan visi yang Tuhan percayakan kepada kita. Amsal 24 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat katakan, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan berbagai macam-macam harta benda yang berharga dan yang menarik. Dengan hikmat rumah didirikan. Saudara, ketika Tuhan berfirman kepada kita melalui
mimpi atau visi, Dia pasti akan menyertai kita dengan hikmat yang dapat mewujudkan mimpi dan visi tersebut jadi kenyataan. Tema ulang tahun kita adalah Reborn. Sekali lagi, minggu lalu saya ingin ingatkan ini buat saudara. Pesannya adalah begini. Kalau kita sudah sampai di sini, minggu ini, hari ini, 57 tahun, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menyertai kita. Namun saya ingin terus mengajak kepada saudara, tetaplah bermimpi. Masih ada banyak hal yang Tuhan sedang sediakan buat kita. Masih ada begitu banyak tanah perjanjian yang harus kita rebut, saudara. Masih ada begitu banyak. Jangan berpuas diri dengan apa yang kita punya sekarang. Karena Tuhan punya yang lebih besar daripada apa yang kita punya pada hari ini. Dan kalau kita bisa tetap bermimpi, mari kita sama-sama wujudkan mimpi tersebut dengan sambil berjalan bersama dalam firman Tuhan. Dan buat keputusan dan bertindaklah berdasarkan hikmat Tuhan untuk mewujudkan mimpi dan visi tersebut. Mari terus belajar, saudara. Mari terus gali firman Tuhan. Mari terus bergaul erat dengan Dia. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan ketika kita belajar untuk takut akan Tuhan, bergaul erat dengan Dia, punya hubungan yang intens dengan Tuhan, cinta dan kasih untuk mentaati firman-Nya, dan lakukan itu terus menerus, dan itu menjadi hikmat buat kita, saudara. Maka mimpi yang Tuhan berikan pada kita, visi yang Tuhan berikan pada kita, pasti akan menjadi kenyataan. Dan ujungnya, itu bukan cuma sekedar buat kemuliaan kita, tapi untuk memuliakan Bapa di sorga. Dan pada akhirnya banyak orang bisa diselamatkan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sehingga mereka diselamatkan secara pribadi, diselamatkan secara keluarga, diselamatkan secara bisnis, diselamatkan dalam hal kesehatan mereka, diselamatkan dalam banyak hal. Dan kita mau melihat ada banyak orang diselamatkan ketika visi yang Tuhan berikan buat gereja ini, buat hidup saudara, buat pekerjaan saudara, buat karir saudara, itu menjadi kenyataan yang memuliakan Dia. Doa saya buat GSJ Bethlehem, saudara, saya akan tutup dengan ini. Doa saya buat GSJ Bethlehem, akan tercipta lagu-lagu baru dari New Life. Puji Tuhan untuk album yang terakhir 55.5. 55 tahun kita menghasilkan album yang kelima dari New Life. Namun saya sangat yakin dan percaya akan tercipta lagu-lagu yang baru dari orang-orang yang diurapi dan diberikan visi itu oleh Tuhan, mimpi itu oleh Tuhan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, akan lahir, akan terbentuk tarian-tarian baru yang begitu indah melalui pelayanan Shekinah Dancer. Saya sangat yakin dan saya berdoa akan lahir pemimpin-pemimpin baru dari Next Gen. Pemimpin-pemimpin baru dari life group yang ada di setiap wilayah. Ada pemimpin-pemimpin baru yang dilahirkan di sekolah-sekolah, entah itu Raja Wali maupun Tunas Harapan. Ada pemimpin yang baru, pemusik-pemusik yang lahir baru dari Psalo School of Music and Art, saudara. Ada tayangan-tayangan drama singkat yang baru yang akan ditayangkan kepada dunia ini melalui pelayanan The Messenger. Saya sangat yakin dan percaya, saya berdoa dalam nama Yesus akan terbuka misi dan pelayanan-pelayanan baru melalui HBLM dan yayasannya. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus akan ada perintisan gereja baru yang akan dibuka di setiap tempat di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu adalah doa saya, saudara. Dan biar ini menjadi doa kita, dan biar ini menjadi visi kita bersama-sama untuk ditangkap, untuk dilakukan, dikerjakan, dan pada gilirannya akan menjadi kenyataan yang memuliakan nama Tuhan. Dan saya berdoa juga pada hari ini, saudara, khusus untuk seluruh sidang jemaat. Saya berdoa untuk anggur baru yang akan dicurahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan keluarga saudara, kehidupan keluarga kita. Mungkin ada yang sudah mulai tawar hati, karena Tuhan berikan visi yang baru untuk membangun kehidupan keluarga saudara, maka saudara akan memiliki anggur yang baru. Saudara akan memiliki ide-ide yang baru dalam pekerjaan saudara. Akan lahir bisnis yang baru di dalam bisnis saudara atau dalam usaha saudara. Akan terjadi terobosan-terobosan yang baru untuk masa depan saudara. Akan terjadi ide-ide dan pemulihan-pemulihan yang terjadi, yang baru, yang Tuhan akan bukakan dan singkapkan di dalam setiap yang saudara kerjakan di hari-hari yang akan datang. Namun saya berdoa sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, minta visi itu, tangkap mimpi itu dari Tuhan, dan berdoalah, pakai aku Tuhan,
dan bekerjalah. Wujudkan itu Tuhan. Biar ini terjadi, mimpi jadi kenyataan, visi jadi kenyataan. Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa sekali lagi, biar walaupun ini bukannya khotbah ulang tahun gereja saudara, tapi menyambung khotbah minggu lalu. Saya mau berdoa bersama-sama dengan saudara dan mengajak seluruh sidang jemaat, khususnya Bethlehemers. Mari jangan menjadi lemah, jangan menjadi lelah, jangan menjadi capek, jangan menjadi suntuk, jangan menjadi padam api kita saudara. Izinkan Tuhan kembali mencurahkan visinya buat kita, mimpinya buat kita, dan tangkap itu. Izinkan Roh Kudus membakar visi itu dalam roh saudara dan saya. Dan kita mulai lakukan sesuatu dalam pelayanan kita ke depan. Karena dia punya rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Yang akan mendatangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Untuk saudara dan saya. Untuk keluarga saudara, untuk keluarga saya. Untuk dunia kita, untuk kota kita, untuk bangsa kita. Dia taruhkan visinya buat kita. Mari menjadi umat Tuhan yang carrying God's vision and carrying God's dream di dalam dunia ini. Tundukkan kepala saudara sebentar dan kita akan berdoa. Bapak, sekali lagi terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terus berkata-kata buat kami Tuhan. Jangan izinkan kami menjadi puas diri dengan apa yang kami punya hari ini. Tapi tolong kami dalam nama Tuhan Yesus untuk memiliki passion-nya Tuhan, hatinya Tuhan, kerinduannya Tuhan yang masih begitu besar Tuhan. Yang masih banyak yang harus dilakukan. Dan biar Tuhan taruhkan itu buat kami, menjadi visi, menjadi mimpi buat kami. Sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai tubuh Kristus dalam dunia ini. Yang pada gilirannya visi itu akan memenangkan banyak orang. Mimpi itu akan membawa orang datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Sorga dipenuhi oleh orang-orang yang diselamatkan. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus, berfirmanlah, berbicaralah. Bagi mereka yang saat ini sedang kehilangan harapan, biar ada visi baru lahir dalam hidup mereka yang memberikan harapan baru. Pada saat mereka kehilangan harapan untuk usaha mereka, ada visi dan mimpi yang baru Tuhan berikan. Dan itu menggairahkan mereka untuk memulai suatu bisnis yang baru. Dan akan lahir yang baru. Pelayanan-pelayanan yang saat ini mungkin sudah mulai jenuh, sudah mulai bosan, sudah mulai kayaknya menjauh Tuhan dari pelayanan-pelayanan yang ada. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Lahirkan mimpi dan visi yang baru Tuhan. Singkapkan dan bukakan. Biar kami tangkap kembali isi hatinya Tuhan. Dan kami kembali digairahkan dengan mimpi dan visi yang baru, yang segar, dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga dipulihkan oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan, pelayanan, bisnis, usaha, kuliah, pendidikan, apapun itu Tuhan, dengan visi yang baru, akan ada kesegaran yang baru. Dan berfirmanlah buat kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.